Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Berantakan masih ya guys, belum gue apa-apain. Hari ini kontennya adalah aku akan menunjukkan kalian satu ekor aja, karena banyak banget ini iguana yang dulu kurang lebih 2-3 tahun lalu lah aku beli guys, dan sekarang update-nya kayak apa. Hari ini aku akan bahas tentang si Nibi, yaitu iguana cabang 2. Sering jadi perbincangan, cuman sering terlewatkan juga si Nibi ini guys. Jadi ini adalah salah satu iguana maskot di sini ya, Nibi si ekor 2. Jadi dia adalah green iguana biasa yang sudah kupelihara kurang lebih ini tahun keempat atau ketiga, dah lupa. Pokoknya ada video yang lama, nanti kalau masih ada videonya aku kasih cuplikannya ya guys. Halo. Ya, cek tutupi sih guys, tutup sih. Ada yang spesial, mau lihat? Tarawih, ekornya 2 guys, bercabang, bukan 2 ding, bercabang. Aduh, keren banget. Nah itu dia videonya guys. Jadi itu waktu aku pertama kali unboxing, dia ukurannya juvenil ya kalau nggak salah. Aku belum lihat videonya guys, cuman sepertinya sih juvenil. Jadi ini umurnya kurang lebih sudah berapa berarti ya? Kalau untuk umur kan aku beli ini udah juvenil, otomatis umurnya juga nggak 3-4 tahunan ya, berarti lebih ya. Ya mungkin prediksi dari baby mungkin 5 tahun kali ya, jalan 5 tahun guys. Nih iguana. Oke, mungkin ada subscriber baru atau yang nggak ngikutin dulu juga kelewat videonya, cabangnya belum lihat. Nah cabangnya seperti ini. Dulu waktu akan unboxing pertama warnanya hijaunya pekat guys, bagus banget, pekat dan apa sih, pokoknya terang hijaunya kayak yang ini nih. Tuh, lebih terang lagi deh, nggak ada yang nandingi di sini. Nah pokoknya itu. Terus pertama aku pelihara sendiri atau langsung koloni, aku lupa dah. Pokoknya dia masih mulus guys sebelum dia di koloni guys. Terus masuk koloni, singkat cerita langsung warna spike, moncong, hancur semua guys. Ya walaupun ini nggak hancur-hancur amat ya, cuman di nilai plusnya adalah ini ya, ini mau bulu kayak apapun dia tetap cabang 2 bro. Yang lain cuma 1 nih, dia 2 nih. Nah terus setelah nggak lama aku punya ini, yang menariknya adalah aku ditawarin betina cabang 3 guys. Cuman harganya ya tahu sendiri, harga kolektor, jadi aku rada males ya. Agak mahal waktu itu, berapa ya, udah lama juga yang nawarin. Terus gak jadi dah, tapi itu betina fix red kalau nggak salah, cabangnya 3, bakal keren banget sebenarnya, cuman sepertinya nggak itu tadi ya. Cukup cabang 2 aja gitu. Tapi kalau kuliah sih cabangnya panjangan ini, jadi waktu itu cabangnya 3 cuman pendek-pendek gitu guys. Ekor asli, ekor tumbuhnya di sini nih. Lucu ya, nyabangnya bisa gini ya. Nah aku juga pernah, karena penasaran ya, ini kan kayaknya itu dia nyabangnya itu gara-gara ada luka mungkin ya, luka di tengah ekor. Jadi mungkin ekor yang utama atau ekor aslinya itu mau putus, tapi nggak putus guys. Nah karena sembuh, tiba-tiba tumbuhlah ekor baru. Jadi kayak ngiranya mungkin tubuhnya ini kehilangan ekor yang utama, padahal masih kan nempel. Terus akhirnya sembuh. Yang nyabang yang ekor barunya itu malah tetap tumbuh. Jadi jadinya seperti itu. Kayak gitu. Nah terus aku kepo nih, apakah bisa bikin sendiri ya. Jadi aku lukain tuh ekor, kayaknya udah hapus itu. Jadi aku iseng-iseng ngelukain apa nggak sengaja, aku lupa. Kayaknya sengaja ya, aku silat gitu bagian, jangan ditiru ya guys, sangat menyiksa itu. Walaupun bisa tumbuh lagi ya, cuman waktu itu eksperimen aja kan, kepo-kepo. Terus aku lukain dikit, cuman segores gitu kan, nggak berani panjang-panjang, takutnya putus beneran. Segores aja, terus nunggu kurang lebih seminggu. Itu bukan nyabang guys, tapi sembuh. Mungkin lukanya kurang dalam, tapi waktu itu kayak nggak berani dah aku, soalnya kalau diterusin bisa patah beneran gitu. Jadi ya cuman ala-ala potongan, cuman kayak sayatan kecil gitu. Kalau ini kayaknya waktu dulu sejarahnya ini nyaris putus mungkin ya. Kalau dilihat dari bengkokannya nih kan ekstrim banget nih, kesini nih. Mungkin dulu putusnya udah wis kewer-kewer kayak baik guys, udah mau putus gitu ya, kewer-kewer kayak apa bahasa Indonesia nih. Terus yaitu tadi yang aku
jelasin tadi ya, tiba-tiba tumbuh gitu. Sebenarnya ada cerita banyak ya, kayak yang dari kecil sampai besar di sini tuh, juve-juve di sini tuh dari kecil, dari lahir, dari telur maksudku. Terus Togreen juga dari kecil. Ini juga ada videonya. Udah segini sekarang. Togreennya sudah adaptasi bagus ternyata. Aman. Terus apa? Red Hypo. Nih yang nangkring. Ini yang di atas nih Red Hypo. Juga dari kecil guys. Pokoknya ada cerita-cerita bersejarahnya. Hampir sebagian indukan di sini ya. Karena kayak T-Rex kan hibahan. Terus betina beberapa juga ada yang hibahan gitu. Besar-besar. Ini bahan. Ini bahan bukan ya? Lupa dah. Pokoknya ada red. Ini bahan juga. Oh nih. Ini juga. Ini dari. Ini aku jadi cerita banyak ya. Nggak apa-apa lah. Nambah durasi bro. Ini adalah si bajak laut. Kalau kalian ingat. Nah ini bantet nih ternyata nih. Nggak gede-gede. Ini umurnya sama si siapa ya? Togreen ya. Itu tuaan ini malah. Tapi nggak gede-gede. Mungkin karena matanya yang cacat dari lahir satu. Matanya nutup satu kan. Dia nggak sempurna guys. Tuh, ini dari lahir udah kayak gini kan aku lihat, terus ya udahlah, nggak apa-apa. Oh ya ada satu lagi, si buntung. Buntung mana ya? Aduh, oh itu di sana. Semoga nggak kabur ya. Si buntung juga dari baby, dari telur, itu juga ada dokumentasinya. Waktu aku notosin pertama kan dia keluar dari tanah. Lah, ini gua anak kecil kenapa nggak ada ekornya ya kan? 3 tahun yang lalu tuh guys. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, 3,5 dah, 3,5 tahun yang lalu. Kok nggak ada ekornya, terus udahlah jadi maskot, aku pelihara, kawinin sama Togreen, keluar udah 2 angkatan kayaknya, ada F2 yang ngeluarin 2 kali telur. Terus ya udah, singkat cerita aku taruh sini semua sekarang. Kecil banget dulu, sempet ada fotonya dia, video dia gigit, nempel gitu. Jadi dia gigit nggak ngelepas gitu ya. Tapi masih kecil jadi aku berani. Gitu. Terus mana lagi ya, ada sejarah-sejarah yang bahkan aku sampai lupa mungkin ya. Sejarah-sejarah. Nah kalau kalian ingat juga, ini dulu kan sarang kura-kura. Kolam kura-kura ya sini nih. Set, ini kolam kura-kura. Ini tuh dulu kolam satu doang gede. Sebelum jadi kandang iguana itu. Terus itu tuh apa ya? Oh kolamnya, kandangnya. Oh ini kolam. Terus ini kandang guys. Terus itu apa dah lupa dah saya. Terus akhirnya jadi kandang iguana. Terus di sini ada pohon dulu, kalau ingat pertama kali aku ngevlog Zilla World yang baru di tempat baru ini. Di sini ada pohon ketapang ya, tinggi, cukup membuat teduh, tapi terlalu teduh yang mana nggak pas untuk iguana ya. Nanti buang nih batang murbenya. Terus akhirnya kenapa itu ya? Dia mati. Oh mati kena ulet guys, kena ulet yang putih-putih itu. Terus habis daunnya. Batangnya kering, terus ku potong sekalian. Sekarang jadi tangkringan tuh di atas. Yang masih bertahan saksi hidup. Yang diem ini. Daun murbe. Daun murbe ya, pohon murbe lah ya. Tuh, mantap. Apalagi ada yang sejarah-sejarah, aku lupa guys. Nih, kura-kura. Kura-kura nih semua captive ya. Okadia, penin, apalagi Ambon bahkan. Nih. Ini kapan aku nyemplungin di sini juga lupa guys saya. Bulut ya. Aku kadang-kadang ada Ambon di kolam belakang juga. Ini kapan aku nyemplungin? Kadang-kadang tuh ada netes alami terus aku lempar aja kolam. Kita nggak tahu dah hidup apa mati kan. Kasih makan, tahu-tahu udah gede. Ini semua captive. Mau jadiin indukan sih. Lama banget. Nah ini kalau ngomongin kura-kura ya. Dia ini 2 kali lipat umurnya sama iguana, umur produksinya lah. Jadi dia lama gitu guys, lama banget. Lama banget. Jadi iguana mungkin udah indukan, si kura-kura ini masih segini, 15 cm paling gede, 15-18 cm. Sedangkan dia kalau secara ukuran peninsula itu berapa ya, 25an cm dia baru produksi guys. Jadi cukup super lama. Jadi ini baru juvenil ya, bisa dibilang masih remaja. Iguananya udah bertelur. Jadi 2 kali lipat umurnya. Ini si Blue. Si Blue ini sejarahnya aku dapat juvenil dari Mas Eros Sela on Seven guys. Dia sempat beli aku beberapa iguana lah dulu. Ada albino blue tahun berapa ya? Terus
albino blue dimakan kucing lah. Terakhir tuh chat WA dimakan kucing abis, terus akhirnya kandangnya juga dihibahin ke sini. Terus sama si blue itu, sama albino satu di atas jantan itu punyanya Mas Eros dulu dikasih sini. Titip lah bisa dibilang, berarti itu masih punyanya Mas Eros ya. Mas Eros kalau nonton mungkin nih bluenya udah lama nggak cetan juga. Ini bluenya sudah besar, sudah proven bahkan ya, sudah mengeluarkan head blue yang banyak dia. Jadi preman banget di sini, sumpah. Dia sendiri yang tidur di atas. Kalau sore kan pagi dia turun berjemur, makan dan lain-lain. Udah mau sore ini jam 4 ya. Dia naik sini, set lompat, twing, tidur di sini. Udah kayak kebiasaan gitu guys. Dan kemarin aku dengar beberapa waktu lalu, kapan ya? Kemarin deh. Kemarin apa kemarinnya ada lupa. Di situ ada suara krosek ya apa ya? Kayak kuku cekar kena lantai atapnya nih guys. Yang artinya ada iguana di sana. Terus aku waktu naik ke sana udah nggak ada apa-apa. Nah, terus ku teliti lagi di atas itu, kandang atas itu sudah ketutup semua, nggak ada yang kabur guys, sama sekali nggak ada yang kabur. Terus aku cek ke sini, set, ku kira si blue kan naik, set, ternyata dia masih ada. Terus aku tutupin pakai ini dah. Ini kayak cuman polikarbonat yang ku lubangin tengahnya. Terus ya gitulah, terus aku masukkan. Jadi iguana waktu naik dia nggak bisa lurus naik situ. Nah, tapi yang aneh, kenapa baru beberapa waktu lalu dia kabur? Apa ada yang kabur gitu ya? Karena ini sudah berlangsung udah tahunan kali ya, nggak aku kasih. Ini baru kemarin aku kasih kayak ginian guys. Sebelumnya nggak pernah aku kasih, tapi kok kaburnya barusan kemarin itu. Ternyata setelah aku inget-inget, dulu tuh pernah juga ada iguana indukan yang kabur. Terakhir tuh di pojok sana itu, di luar kandang ini. Pojok sana aku nggak bisa ngambilnya, cuman bisa lihat dari jauh. Terus nggak sampai seminggu tuh udah nggak kelihatan jejaknya. Nah, yang bunyi-bunyi di sana kayaknya sih itu guys. Sepertinya ya. Mengingat beberapa hari lalu aku juga nge-vlogin ada iguana yang lepas masuk sini kan. Jadi kayaknya kalau itu misalnya memang kaburan dari sini yang kemarin barusan itu, berarti tukeran ya. Pergantian pemain. Ada yang masuk baru, yang gede keluar. Tapi itu gede tuh kayaknya. Aku dengar dari suara kuku cakarnya tuh duduk-duduk. Gludak-gludak no guys pokoknya. BTW ngomongin yang baru kemarin mana ya? Pokoknya yang gini guys, mesti masih baru gitu, biasanya stres terus sembunyi malu-malu di mana ya? Tapi penasaran juga kalau nggak kelihatan nih kan. Paling sembunyi di bawah kotak-kotak. Nanti dicari lah. Yaudah guys, sepertinya gitu dulu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nanti kita cari. Kayak gitu dulu vlog kali ini, tadi membahas tentang Nibi dan beberapa iguana sejarah lah ya, bisa dibilang di sini guys. Jadi di sini ya ada yang beli besar, ada yang membesarkan dari kecil, ada yang di selective breed gitu ya. Ini selective breednya, wih, itu jadi semuanya nggak instan demi mencapai iguana-iguana yang istimewa. Gitu guys. Thank you buat kalian yang minat iguana di sini, bisa kepo-kepo price list di ZilaWorld_Real di Instagram, atau bisa TikTok ZilaWorld, atau bisa apa lagi WA di deskripsi guys. Thank you, bye bye. Gimana nih mataharinya?